Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Inspirasi itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dari siapa saja. Dan hari ini kita akan mengulik inspirasi, motivasi dari Pak Heri Hadi Saputra. Benar kan namanya? Ya, benar, Ya, benar. ya. Dan saya nanti manggilnya mungkin Ustaz. Lebih Siap, nyaman siap. daripada manggil Pak gitu ya. Ya. Karena murid. Nah, beliau ini adalah Pimpus ISNWDI, kemudian Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Hamzah Wadi Pancor, dan Kepala SMK NWDI NWDI Kumpul. Kumbung ya. Oke. Terima kasih Pak Rektor. Saya bilang Sama-sama, Pak Mas. Rektor ya. Oh, kalau bilang Pak Rektor gitu ya. Ntar kalau ngomongnya bilang Pak Ustaz Warek, gitu ya. biar jelas Pak Warek saja. Kan Pak Oh, Pak Warek. Rektornya Pak Tuan Guru Bajang. Oh iya ya, Pak Warek. Mohon izin Pak Warek, pakai Pak Warek deh. Siap, siap, Karena siap. ini agak menarik ya. Pak Warek dan Ketua Pimpus ISNWDI. Kan di NWDI itu ada slogan ya mungkin ya, namanya spirit gitu, yaitu spirit NWDI itu kan Pastabikul Khairat. Nah, kalimat Pastabikul Khairat ini kan biasanya yang bisa memaknai apa gitu umur 30, 40 Iya, gitu iya, ya, iya. mestinya ke atas gitu. Nah, bagaimana kemudian kita internalisasi atau memaknai Pastabikul Khairat ini kepada Gen Z, anak-anak milenial. Nah, kira-kira menurut Pak Warek ini apa sih, bagaimana sih mereka harus memaknai gitu semangat Pastabikul Khairat gitu? Ya, baik. Ya, pertanyaan langsung berat ini. Ya, baik. Terima kasih, Gus. Iya, Terima iya. kasih. Agus ini salah satu anak muda yang saya salut sebenarnya ya, karena saya lihat tidak pernah diam. Dan itulah seharusnya anak muda itu begitu, nggak diam saja gitu, tapi melakukan sesuatu kan. Kalau guru kita, Tuan Guru Bajang mengatakan al-harokah barokah. Barokah, nah Kalau itu. ingin dapat keberkahan ya bergeraklah, Bergerak, jangan diam gitu. Karena keberkahan itu nggak datang sendiri gitu. Sendiri. Ya, saya sendiri ya memang alhamdulillah lah, dan ini juga sebenarnya apa ya, tugas berat gitu, dapat amanah jadi wakil rektor, dapat amanah jadi ketua pimpinan pusat ikatan sarjana. Tentu ini adalah sesuatu yang berat bagi saya, tapi dalam konteks ini ya kita juga harus menjadikan ungkapan Pastabikul Khairat itu sebagai spirit gitu, bahwa mungkin saja kita tidak bisa atau tidak selalu bisa menjadi yang terbaik pada bidang kita, tapi yang bisa kita lakukan itu adalah melakukan yang terbaik. Terbaik. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu harusnya memang kita jadikan ruh dalam gerakan kita. Jadi tidak hanya kita senang mengucapkannya, tapi setelah itu kita tidak melakukan Iya, harus apa-apa. Jadi terinternal. ya harus ada internalisasi nilai-nilai, kan dia mengandung nilai kebaikan yang luar biasa. Selain itu memang slogan yang sangat bagus itu kan juga memang dari Al-Qur'an Iya, gitu iya. kan. Dan alhamdulillah kita punya tokoh, kita punya panutan yang bisa mengekstrak nilai-nilai Al-Qur'an itu untuk kemudian dijadikan sebagai spirit perjuangan kita dalam organisasi. Ya sejauh ini memang secara kultur mungkin ya, atau secara karakter kita di organisasi itu yang muncul itu memang orang tua lah, Iya, saya iya. lihat ya. Sehingga sepertinya ruang-ruang kebaikan itu memang hanya bisa diisi oleh mereka. Padahal ruang-ruang kebaikan itu kan dia tersebar di mana-mana. Iya, iya. Saya sangat ingat betul kata Syekh TGB itu yang menceritakan bagaimana demografi kota Madinah yang kita anggap sebagai kota ideal, yang kemudian ke situ kita merujuk. Iya, iya. Beliau mengatakan bahwa di Madinah itu jangan kita berpikir bahwa di situ hanya ada orang-orang soleh yang hanya beribadah saja. Iya, iya. Tapi di situ semua aktivitas dunia itu juga ada di Ada di situ. situ ya. Perdagangan ada, pertanian ada, birokrasi ada. Iya, iya. Tapi dia menjadi ideal karena setiap orang bekerja dengan kemampuan terbaiknya, dengan menjadikan agama sebagai spirit. Yang muda ya berkreativitas pada dunia kemudaan mereka. Yang tua bekerja pada dunia mereka masing-masing. Nah, andai saja misalnya spirit itu juga kita bisa geser menjadi gerakan kita, menjadi spirit kita dalam gerakan organisasi Ya, itu akan luar biasa. Era sekarang ini kan Gus ya, apa namanya? Iya, iya. Eranya anak-anak muda. Iya, itu agak berat itu Pak Rektor. Ya, ini mungkin menerjemahkan. Iya. Saya nggak tahu apakah karena istilahnya menggunakan Arab gitu ya, Iya, iya. atau apa gitu, sehingga dia menjadi kurang dekat kepada Gen Z gitu. ya Gen anak-anak Z milenial pada gitu. anak-anak muda ini gitu. Tapi ya kalau orang yang punya kesadaran dan pemahaman tentang
tentang nilai-nilai agama, saya pikir itu juga tidak berat gitu. Misalnya nih, berbuat baik itu kan tidak hanya ketika kita sholat, beribadah, beramal dalam konteks mengejar akhirat semata gitu. Tapi kan kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan itu pada semua bidang pekerjaan kita. Anak muda yang sekarang berkarya kemudian menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, itu juga sesuatu kebaikan kan. Bagian dari ibadah. Iya, bagian dari ibadah. Kebaikan itu tidak terbatas selama dia mendatangkan kemaslahatan dan niatnya karena Tuhan. Nah, ini kan menjadi sebuah kebaikan yang nilainya tidak hanya duniawi tapi juga ukhrawi. Nah, generasi muda kita ini kan banyak sekali sekarang. Ada yang apalagi mau bonus demografi ini selalu kita ini ya saat ini sering dibicarakan gitu. Tapi saya sebenarnya punya kekhawatiran jangan-jangan dia justru menjadi musibah. Gitu. Nah, kalau kita tidak bisa mengkanalisasi potensi-potensi ini menuju sesuatu yang benar, menanamkan spirit-spirit Pastabikul Khairat misalnya di dalam kegiatan anak-anak muda kita ini, itu juga mungkin bisa jadi musibah pada suatu saat. Tentu kita berharap yang terbaik misalnya itu. Nah, jadi kan begini dia, kalau Gen Z itu atau anak milenial ini kalau kita ngajak ngumpul ngaji apa gitu kan agak berat sekarang ini. Karena mereka udah lewat YouTube aja udah ngaji gitu. Betul. Itulah makanya mengajak diskusi Pak Warek selaku kemudian sebagai bagian dari perbendaharaan NWDI. Kenapa? Karena ketua Pimpus ISNWDI gitu. Jadi ini bagian dari perbendaharaan itu yang kita ingin menerima pikirannya bahwa gimana sih sebenarnya Pastabikul Khairat itu gitu kan. Karena ini kan menuju hultah juga kita, menuju hultah supaya generasi ini senang sekali kemudian oh ternyata kita berPastabikul Khairat. Bisa jadi mungkin nanti setiap ketemu Pastabikul Khairat dong gitu. Karena mereka ngerti gitu. Ya kalau lewat tafsirnya kan banyak gitu ya. Ya Syekh TGB lah yang gitu. Nah, yang dalam makna yang untuk milenial lah yang cocok. Kayak tadi sebut karya, inovasi itu juga bagian kan? Dari apa namanya? Pastabikul Khairat. Betul, tentu saja. Ya, saya pikir keterbatasan anak muda saat ini, saya pikir tantangan ya. Tantangan, saya tidak menyebutnya masalah. Tantangan anak muda sekarang itu adalah keinginan untuk melakukan inovasi saja. Jadi banyak anak muda sekarang itu justru hanya berpaku kepada apa yang ada saja. Jadi mereka tidak mau berinovasi. Yang mana sebenarnya inovasi itu akan menyiapkan ruang yang cukup luas untuk segala hal yang kita inginkan sebenarnya. Mau dunia maupun selain yang dunia, saya pikir begitu. Tapi kuncinya itu adalah di inovasi tadi. Nah, kemampuan orang untuk berinovasi itu juga kan harus didasari oleh level pengetahuan, level pergaulan, keluasan pengalaman dan lain sebagainya. Nah, sehingga anak-anak muda sebenarnya punya masa yang tepat untuk melakukan itu. Gitu. Jangan batasi diri. Dalam konteks Pastabikul Khairat ya, dari apa yang saya bisa tangkap termasuk yang dijelaskan oleh Syekh TGB itu, saya mungkin ada beberapa poin. Kalau pertama, Pastabikul Khairat itu harus memacu kita untuk melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan pada bidang di mana kita berada saat ini. Jadi kita itu kan seringnya itu melihat orang gitu. Dia kok kerjanya enggak benar, harusnya dia begini. Tapi ketika ditanya apa yang kamu kerjakan, dia juga dia bingung menjawab apa gitu. Dia tidak melakukan apa-apa. Jadi konteks pertama itu ya dia harus menjadi pendorong untuk kita melakukan kebaikan. Yang kedua, itu adalah spirit inklusivitas sebenarnya. Jadi kata Pastabikul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu juga kita tidak menegasi orang gitu. Apa yang dilakukan oleh orang itu ya kita pun support gitu. Kita saling berterima. Inklusivitas ini kan ruang perlombaan, bukan ruang pertempuran gitu kan. Sehingga ya kita saling support. Kawan kita yang punya kecenderungan A, ya kita dorong. Kawan kita yang punya kecenderungan B, kita dorong. Yang punya C, kita juga dorong gitu. Sehingga ada kolaborasi. Sehingga kayak tadi varian-varian kebaikan itu bisa terisi semua. Jangan semua mau jadi ustadz gitu kan. Jadi ukuran kebaikan itu jangan kita yang persempit gitu. Ini kalau dia enggak kopiahan kayaknya kurang bagus. Jadi kira-kira begitu kan. Kan saya khawatirnya nanti di surga juga nggak ada topi. Kan? Ya, ini saya pikir ukuran-ukuran kebaikan itu jangan kita yang persempit gitu. Allah sudah menebarkannya pada semua pekerjaan. Justru kita hanya membatasinya pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya dogmatis kalau menurut saya.
Nah, masa muda ini masa yang dimana Allah itu memaklumi Iya, kita iya. kalau kita salah. Itu luar Iya, biasa iya. itu. Iya, Jadi iya. Allah kalau kau salah nggak apa-apa, Iya, oh, iya. masih muda gitu Iya. kan. Kalau orang tua ya jangan salah lah gitu kan. Kalau salah ya misalnya. salah Iya, sekali. salah sudah repot perbaikannya kan baliknya repot. Kalau masih Iya. masa muda ini ya balik mau kan Masih baliknya ada bisa lah. cepat, putar arahnya bisa cepat gitu. Jadi ya silakan saja berinovasi, berkreativitas, ambil inspirasi dari orang-orang yang memang bisa diteladani gitu. Jangan seperti katanya ini kadang-kadang juga salah mengambil idola kadang-kadang Iya, kita iya. anak Oh, muda iya. ini kan. Nah, jadi ada halo effect namanya, saya dengar itu ada istilah halo effect. Halo effect itu sesuatu yang sering diucapkan orang seolah-olah dia Benar. secara otomatis itu benar dan hebat gitu. Padahal itu hanya gaungan saja, dia hanya menggaung saja. Atau paling banyak subscribernya. Nah, paling banyak subscribernya gitu-gitu itu. Tapi itu hanya gaungan saja, nggak ada Iya, isinya gaungan. gitu. Ya pintar-pintarlah mencari inspirasi, mencari teladan. Sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul bermakna Iya, gitu. Jadi kita tidak hanya membebek saja ikut ini, ikut itu gitu. Yang contoh ini yang paling penting itu sekarang misalnya anak muda ini kan punya ruang untuk mengisi ruang-ruang industri kreatif, misalnya kayak podcast kayak begini, buat kaos ini, endorse sedikit nih. Endorse. Jadi kayak TGB Inspire. Inspire ini kan luar biasa. TGB Inspire ini saya pikir sesuatu yang luar biasa. Kita bisa menyampaikan pesan gitu, pesan kebaikan yang diucapkan oleh Tuan Guru Bajang, yang Sesuai diucapkan, tagline-nya. sesuai tagline-nya. Bukan baju tapi ilmu. Nah itu yang luar biasa dan itu kan hanya anak muda yang bisa melakukan hal itu. Nah ini saya pikir ya tentu saja banyak ruang-ruang lain juga. Saya termasuk anak orang yang melalui banyak proses, berbisnis sudah gitu. Gagal juga beberapa kali kan, tapi kan kita tidak boleh berhenti. Barang harus lah itu. Iya itu biasa aja gitu. Kita rugi ya anggap saja kita uang kita jatuh di jalan gitu. Jadi kan tidak kita pikirin gitu kan. Kalau anak muda tidak punya ketahan malangan, ya istilahnya itu ketahan malangan. Sekali gagal kemudian udah saya tidak cocok gitu katanya kan. Itu kapan mau berkembang? Jadi kita harus punya daya tahan kita terhadap kegagalan dan kemalangan itu juga harus kuat. Ya tentu kayak tadi bicara dengan orang yang tepat, bergaul dengan orang yang tepat, ambil inspirasi dengan orang yang tepat, minta saran kalau mau melakukan sesuatu itu juga hal yang luar biasa penting untuk dilakukan. Oke, siap. Nah mungkin yang terakhir ini nggak apa-apa pendek-pendek karena Siap, ini yang siap. kita lawan ini Gen Z ini. Kalau panjang nanti nggak ditonton gitu. Betul. Yang terakhir yang masih saya ingat ketika jadi mahasiswa ini, dan ini sampai hari ini saya, karena diinternalisasi, kalau sudah saya install gitu istilahnya, Pak Warek, kalau sudah diinstal ya saya pakai aplikasinya gitu. Siap. Apa yang saya install dari, Pak Warek dulu pernah bilang begini, kalau ingin jadi profesional, maka fokus pada satu hal. Tapi kalau ingin bermanfaat, kuasai banyak hal. Nah, itu dari mana sumbernya? Sepertinya masuk ke bab Fastabiqul Khairat ini. Ya, karena begini ya kan permasalahan kita di dalam kehidupan ini kan dia banyak. Ya. Kita tidak cukup untuk menguasai satu hal. Gitu. Ya, satu atau dua bidang keahlian saja. Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita mau profesional itu ya kata kita konsisten pada bidang kita. Ketika kita menjadi orang terbaik pada bidang itu, bahkan pada bidang yang buruk ya, kita pasti akan menjadi orang hebat. Iya. Nah, tapi kalau misalnya, tapi mungkin saja kemanfaatan kita hanya pada bidang itu saja. Tapi kalau kita memperluas pengetahuan kita, meskipun ya di sini tidak terlalu banyak, B tidak terlalu banyak, C tidak terlalu banyak, kan layanan-layanan dasar, kemanfaatan dasar itu bisa kita berikan gitu. Jadi dan tercermin sepertinya. Kenapa tercerminnya di siapa? Pak Warek. Bukan rangkap jabatan ya. Udah. Tapi karena kebermanfaatan ini. Ya, mudah-mudahan ya kayak tadi lah. Kita mencoba yang terbaik pada bidang kita. Itu sih yang ini. Jadi jangan membatasi diri misalnya ini. Agus misalnya saya ini anak fakultas dakwah, saya kayaknya nggak bisa ngerjakan yang lain. Nah itu maksud saya jangan membatasi diri dengan apa yang Anda pahami saat ini saja. Bahwa sungguhnya Anda juga punya potensi untuk menguasai bidang yang lain, sehingga Anda bisa mendatangkan manfaat dalam perspektif yang berbeda-beda. Gitu. Jadi kadang-kadang kan orang mikirnya begitu. Jadi dia yang membatasi dirinya, ya dia sudah kuliah jurusan A misalnya.
kayaknya saya nggak bisa jadi ini gitu. Iya, iya. Padahal dia hanya belum belajar saja, dia belum mencoba saja. Gitu sih saya pikir kira-kira. Jadi mungkin terakhir ini, karena tadi saya lihat mengisi ruang pas tabligh akbar itu ya isi ruang-ruang ya. Saya teringat quote-nya dari Sidi Syekh TGB, isilah ruang-ruang kebaikan itu sebelum hal-hal buruk yang mengisinya. Nah, dan terakhir, dan itu tercermin ini, tidak hanya disampaikan ke saya waktu jadi mahasiswa, dan hari ini kan tercermin dari Pak Warek. Yang kalimat kalau ingin jadi profesional ya fokus satu hal, tapi kalau ingin jadi orang bermanfaat ya kuasai banyak hal. Jadi yang tadi saya sebut dari pertama itu beliau sebagai wakil rektor, kemudian ketua Pimpus ISN WDI, kemudian pengurus di organisasi juga, pengurus anak cabang, pernah jadi cabang di pengurus daerah, kemudian kepala sekolah SMK NWDI Kumbung. Itu bukan rangkap jabatan ya, tetapi karena kebermanfaatan. Jadi bukan nggak profesional ya, profesional pada kebermanfaatan gitu ya. Terima kasih Pak Warek. Iya. Kita belum seperti Agus lah, sudah jadi ustadz, jadi podcaster, jadi entrepreneur, kan itu jauh lebih bagus. Kita isi ruang-ruang. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.